kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أجمعين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. يهديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين
كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا نظلم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk belajar di sekolah yang kita cintai. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjung-sanjungkan kemampuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah sampai dengan hari ini kita merasakan nikmatnya beragama Islam. Anak sekalian yang Bapak banggakan, kita yang menjadi kebanggaan orang tua kita masing-masing di rumah. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Artinya hari ini sudah siap untuk menerima pelajarannya. Nah, tapi untuk hari ini Bapak ingin di kelas kita ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti yang kita lihat, kita dengar dari katanya dan kalimatnya keyakinan ya. Itu sesuatu yang kita yakini. Keyakinan kelas itu merupakan salah satu budaya positif yang bisa dilakukan guru dan murid secara bersama-sama di sekolah. Selain itu juga bisa dilaksanakan di kelas masing-masing. Karena semuanya itu kan berawal dari kelas. Kalau kelasnya baik, kelasnya bersih, kelasnya aktif, muridnya, gurunya juga inovatif, ya. Tentunya sekolahnya juga akan mengikuti. Karena sekolah ini kan dia sebuah lembaga, sebuah benda kan, sebuah organisasi, sebuah kantor. Yang menggerakkannya, yang menjalankannya adalah orang-orang yang ada di
dalamnya kan. Siapakah mereka? Ya kita kan, guru, murid, kemudian ada TU, penjaga sekolah, semua warga sekolah yang ada dan terlibat. Kalau warganya baik, kalau warganya sehat, sekolahnya juga baik dan sehat. Nah, dalam disiplin positif ini ya, itu mengajarkan murid untuk bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya. Dia membuat murid memahami dan menyadari betapa pentingnya motivasi yang berasal dalam dirinya sendiri, yaitu disebut sebagai motivasi internal. Internal itu adalah, ada yang tahu? Internal itu berada dari dalam, bukan berasal dari luar. Apakah itu orang tua, apakah itu teman, apakah itu guru. Kemudian juga dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Oke, lanjut. Ya, motivasi perilaku kita sebagai manusia. Nah, hanya murid tapi guru juga. Ada yang berbuat itu karena menghindari hukuman. Pernah nggak? Kalian berbuat itu untuk menghindari supaya nggak disuruh push up sama gurunya, itu nggak disuruh buang sampah. Pernah nggak? Pernah. Akan datang cepat, ataupun supaya nggak dimarahin orang tua, supaya nggak direpetin. Pernah nggak? Pernah. Bapak juga pernah. Yang kedua, karena kita mengharapkan penghargaan. Jadi kalau belajar lagi nanti dikasih uang jajan banyak sama orang tua. Pernah nggak? Pernah. Kalau di kelas itu kalau belajar dengan rajin dikasih nilai yang tinggi, nanti kita mengujian dapat ranking 1 dan segala macam penghargaan. Nah, ternyata ada yang lebih baik lagi dari motivasi itu, yaitu adalah motivasi yang ketiga, yaitu kita berbuat itu karena kita menghargai diri kita sendiri. Karena kita ingin menjadi lebih baik, bukan karena orang lain. Nah, motivasi yang ketiga inilah motivasi internal. Kita menjadi orang yang memang kita inginkan, bukan menjadi orang lain inginkan. Betul-betul kita jadi diri kita. Apa yang kita inginkan, ya itulah yang kita lakukan. Itulah motivasi internal. Coba berdiri. Coba berdiri. Pernah dengar lagu Kopi Saya Bunda Kopi Saya, kalau tidak Bunda bukan kopi saya. Pernah dengar? Ya, kita akan bersama saya coba. Tapi disertakan dengan gerakan ya. Semuanya disertakan dengan gerak. Kopi saya Bunda, Bunda kopi saya, kalau tidak Bunda bukan kopi saya. Oke, nah selanjutnya kata bundarnya ketika ada masuk ke tahapan bundar itu kita dilarang untuk berbicara, dilarang untuk mengeluarkan suara. Ya. Jadi setiap ada kata bundar kita diam, tapi gerakannya tetap, lagunya tetap. Paham? Kita coba ya. Oke, bisa kita coba? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kopi saya, Kopi saya, kalau
tadi? Artinya fokusnya bagus semua ya, konsentrasinya bagus. Nah, kita lanjutkan lagi di kelas yang ingin kita buat. Nah, di depan sudah ada pertanyaan, apa perbedaan aturan sekolah atau aturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang mau menyampaikan apa perbedaan aturan, atau ada yang bisa menyebutkan aturan sekolah? Apa aja aturan sekolah yang kalian ketahui? Satu orang aja. Oke, silakan. Mana? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu aturan sekolah ya. Oke, kemudian ada lagi. Menjaga kebersihan. Oke, ada lagi. Jadi aturan sekolah, aturan kelas. Nah, oke, jadi angkat tangan, enggak? Ya, silakan. Rapi dan bersih. Berpakaian rapi dan bersih. Oke, bagus sekali ya. Itu semuanya adalah aturan sekolah. Nah, aturan, kalau kata aturan itu biasanya kesepakatan yang memang dibuat oleh sekolah, ya. Yang dibuat oleh sekolah secara sepihak. Tentunya tidak melibatkan murid ya biasanya. Nah, yang kita membuat hari ini adalah keyakinan kelas. Bedanya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini tujuannya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami serta diingat dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu biasanya kalimat-kalimat universal. Kalimat universal itu berlaku secara menyeluruh dan umum ya, dan bisa dipakai oleh siapa aja. Nggak hanya kelas ini, kelas sekolah juga iya, sekolah lain juga iya, terus sekolah di negara-negara lain barangkali juga bisa menggunakan, karena sifatnya itu universal. Yang saya sampaikan tadi sangat besar contohnya. Contohnya Bapak misi dan kalian juga duduk seperti ya. Kalian dan Bapak ya, kenapa Bapak percaya bahwa kursi ini akan aman loh? Ya kan? Karena Bapak yakin kursi ini nggak akan patah. Kalau seandainya Bapak nggak percaya dan yakin sama kursi ini, berani nggak Bapak duduk? Bapak ini kakinya nggak ada turun. Nggak berani Bapak duduk ya? Tapi karena Bapak yakin tadi, sehingga Bapak berani duduk dan kalian juga sama. Artinya keyakinan itu perlu nggak? Perlu. Sangat Perlu. Kalau keyakinan itu nggak ada, maka untuk berjalan di bumi ini kita nggak berani. Untuk melayang, ya orang jalan di bulan ya. Orang layang, katanya gitu kan, kalau jalan di bulan layang-layang. Jadi karena kita percaya tadi ya, untuk contoh dasar seperti itu aja perlu keyakinan, apalagi kita di kelas ya. Kita di kelas sangat perlu yang namanya keyakinan kelas. Mungkin ada contoh lain. Sini ada nggak yang jika disuruh sholat tapi masih malas, tentu masih ada yang berlama-lama, ada nggak? Ada yang tidak. Nah, padahal itu sebuah keyakinan kita kan, sebagai umat yang beragama. Islam. Kalau udah yakin harus beriman fatwa. Jadi ketika sholat kita masih berhal ya. Oke. Mungkin ada prinsip ini bisa dipahami? Oke, kalau bisa sekarang Bapak minta kalian untuk menuliskan keyakinan yang sekiranya kita
tentukan kelas ini, kemudian ditempelkan ke papan. Oke, waktunya 2 menit. Anak-anak sekalian, terima kasih sudah membuat keyakinan kelas dan sudah ditempelkan. Sekarang saatnya kita bacakan, ya. Bacakan satu persatu untuk kita sepakati yang mana yang layak dan tepat kita jadikan keyakinan kelas kita. Di sini ada yang menulis berpakaian rapi. Oke. Kemudian ada juga yang menulis tetap disiplin dan juga jaga kebersihan. Kemudian ada yang menulis aktif dalam proses PBM. Bagus sekali nilai-nilainya. Kemudian ada yang menulis saling menjaga ketertiban dan kerukunan kelas. Oke. Kemudian ada yang menulis menjaga fasilitas yang sudah ada dalam kelas. Wah, penting sekali ya, menjaga meja, kursi supaya bertahan sampai dengan 2 ataupun 5 tahun lagi yang akan datang. Karena pemerintah nggak sering-sering ngasih bantuannya. Kemudian ada selalu disiplin, kemudian bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Ini juga bagus nih, bisa kita ambil. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Kemudian selalu menjaga kebersihan. Oke, dan tadi banyak ya yang menjaga kebersihan. Barangkali itu bisa kita ambil satu poin ya di sini ya. Itu kalau kita tulis di sini, menjaga kebersihan ya. Nampak tulisannya? Oke. Kemudian kita lihat lagi. Saling menghormati sesama teman. Perlu? Ya. Oke, kita lihat lagi. Berpakaian yang rapi dan bersih, sopan, disiplin di kelas. Oke, kita rangkum menjadi misalkan menjaga sopan dan santun, ya. Boleh? Itu masuk dalam pakaian nggak sopan? Masuk ya di dalamnya. Oke, sudah ada 3 keyakinan kelas. Ini yang pertama menjaga kebersihan kelas, kedua saling menghormati sesama teman, dan yang ketiga menjaga sopan dan santun. Tolong dibuatkan dalam satu karton, ya, didokumentasikan ya, supaya bertahan lama ya, kelas. Mungkin ada yang lupa nanti kan bisa dibaca kembali, diingat kembali ya. Dan juga kelas kita menjadi penuh dengan catatan-catatan yang baik. Ya, tadi Bapak dengar dari ketua kelas, kamu bertengkar ya dengan Fauzan? Ya Pak, saya kesal. Kenapa kesal? Fauzan terus-menerus mencontek hasil kerja saya. Bukan hanya itu, PR juga. Oh begitu, wajar kamu kesal. Kalau Bapak di posisi kamu, Bapak juga akan marah.
Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Fauzan? Saya marah-marah, memaki-maki, dan lalu saya menabrak meja. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Ya Pak, saya sudah capek mengerjakan tugas saya, masa Fauzan hanya mencontek saja. Saya tidak mau berbagi Pak. Biarlah, kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Fauzan. Bapak menghargai perbuatan kamu yang tidak melebihi berbuat seperti memukul. Sekarang coba kita pikirkan, maka perbuatan kamu yang memarahi dan memaki Fauzan serta mendobrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antara teman Pak. Menghormati sesama teman penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang perlu kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Sudah. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar menahan amarah, dan jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran dan wakil kelas saya Pak. Iya, tepat sekali. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ranyani Guci dari kelas DKV. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Andi untuk mengendalikan diri dari amarah teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak belajar bersabar dan menghormati teman sekelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan selanjutnya, salawat seiring salam, marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepakuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air, yang saya hormati Bapak Ibu Kajur, dan kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia hadir di tempat yang berbahagia ini dengan tujuan dan maksud yaitu untuk mengikuti acara diseminasi CGP Angkatan 11 yang ada di SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air. Baiklah, kita masuki dalam acara pertama, yaitu kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air dan diwakili oleh Ibu Nora Wahyuni. Kepada Ibu Nora kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air yang kita cintai ini. Selawat dan salam tak lupa pula mari kita sanjung-sanjungkan kepakuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan sehingga kita dapat
merasakan alam yang penuh ilmu pengetahuan dan berteknologi seperti sekarang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan saya hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuka pelaksanaan resimilasi pada hari ini, di mana pada hari ini para CGP Angkatan 11 akan menyampaikan apa saja yang telah dilakukan oleh CGP Angkatan 11 kepada seluruh siswa dan kepada seluruh Dewan Guru dan umumnya kepada SMK Negeri 1 Tanah Jambu Air tentang penerapan budaya positif. Sebagaimana kita tahu, di dalam budaya positif tersebut itu ada beberapa poin, di antaranya ada disiplin positif. Berarti di sini para CGP Angkatan 11 diharapkan mampu menumbuhkan disiplin positif pada siswa dengan terlebih dahulu mencontohkan mungkin yang sesuai dari perkataan Ki Hajar Dewantara Ingarso Sumrodo, di mana kita harus menjadi teladan dulu, baru Inmagia Mangukarso kita bersama siswa menerapkan disiplinnya, kemudian baru terakhir kita memberi sokongan kepada siswa kita semoga tambah bersemangat untuk kreativitas dan melaksanakan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian di dalam disiplin positif tersebut, saya melihat CGP Angkatan 11 ini sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas maupun di sekolah dengan beberapa penerapan metode yang mungkin akan sangat disukai oleh siswa. Di antaranya di sini ada penerapan keyakinan kelas, di mana pada saat pembuatan keyakinan kelas, aturan itu dibuat bukan berdasarkan kebijakan sekolah, paksaan dari sekolah, tetapi siswa sendiri. Siswa sendiri di sini yang menerapkan apa yang akan dilakukan dan apa yang ingin, aturan-aturan apa yang akan mereka sepakati bersama untuk bisa mereka jalankan. Sehingga karena hal tersebut ini bisa meningkatkan motivasi internal dari siswa. Siswa nggak akan merasa terpaksa untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di kelasnya. Kemudian di dalam disiplin positif, di dalam budaya positif juga ada namanya segitiga restitusi. Di sini kita mengajak siswa untuk tahu apa kesalahannya, tahu apa aturan atau keyakinan kelas yang dilanggarnya, dan kita akan mengarahkan siswa untuk mereka bisa menyelesaikan permasalahan atau untuk memperbaiki bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut itu dari diri mereka sendiri, bukan atas inisiatif guru. Kita sebagai guru hanya mengarahkan saja. Sehingga di sini peran kita sebagai guru untuk memerdekakan siswa menjadi ke arah yang lebih baik dapat kita laksanakan semaksimal mungkin. Selanjutnya saya harapkan kepada para bapak ibu guru CGP Angkatan 11 ini, semoga untuk kedepannya bisa kita sama-sama memperbaiki posisi kontrol kita menjadi bukan hanya sebagai posisi kontrol pemberi hukuman, tapi kita akan sama-sama nanti maju sebagai guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan kepada Bapak Ibu CGP Angkatan 11 terus bersemangat dan semoga bisa terus memberikan motivasi, kreativitas dan semangat untuk siswa-siswi kita dekan guru. Selanjutnya akan dipaparkan oleh sahabat CGP saya juga, yaitu Bapak Andi Kurniawan. Kepada Bapak Andi Kurniawan, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Tes. Baik, terima kasih kepada rekan CGP saya, Bu Erina, yang telah mempersilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah
Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliaulah sampai dengan hari ini kita merasakan nikmatnya beragama Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, jika dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita sejenak refresh sejenak, kemudian kita sejenak bermain dan sebuah ice breaking. Bapak Ibu pernah main ice breaking tentunya di kelas bersama murid-murid? Ada ya? Baik. Ice breakingnya adalah, Bapak Ibu tahu semut itu kecil, gajah itu besar. Nah, sekarang kita ganti gerakannya. Kalau saya bilang semut kecil, gajah besar. Oke, kita ulang ya. Oke, sama-sama dulu ya. Oke, Bapak Ibu, semut gajah semut gajah besar. Oke, saya coba satu-satu bang. Oke, semut semut kecil, gajah besar. Semut gajah besar. Semut semut kecil, gajah besar. Oke, buat kita semuanya. Oke bang, saya yakin Bapak Ibu sudah main ya, bermain di kelas. Ya, itu salah satu cara untuk memfokuskan pemikiran kita ya, supaya pada pemikirannya menyatu ada di ruangan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan pada sesi kali ini saya membagikan pengalaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, telah banyak sekali ilmu yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Maka dari itu saya secara pribadi perlu untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, kepada rekan sejawat, agar itu bisa juga menjadi tolak ukur bagi saya pribadi bahwa saya sudah memahami apa yang sudah saya pelajari. Kemudian agar budaya positif ataupun materi yang sudah kami pelajari selama program pendidikan guru penggerak dapat kami luaskan kepada rekan-rekan sejawat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada dewasa ini kita dihadapkan dalam pembelajaran abad 21, di mana segala informasi itu sangat mudah diperoleh oleh murid-murid kita melalui dunia dalam genggaman. Apakah itu? HP ya, gadget. Nah, tentu telah terjadi perubahan paradigma pendidikan saat kita dulu bersekolah, saat kita dulu di bangku SD, SMP dan SMA dengan paradigma pendidikan era murid kita sekarang. Apakah itu? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik harus menghamba pada murid. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan menghamba pada murid? Ya, baik Pak Andi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menghamba pada murid itu mungkin lebih ke bahasanya menjadi sahabat mereka, mungkin ya, menjadi mitra, tidak menjadi seorang pemberi keputusan, tidak, tetapi kita bisa sharing ya, memposisikan diri kita itu tidak sebagai atasan tetapi sederajat, sebagai mitra. Bagus sekali Bu Afri pemahamannya mengenai menghamba pada murid ya. Dengan kata lain,
berpihak pada murid juga ya. Seperti juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kita harus memuliakan anak. Rasul aja bilang kita harus memuliakan anak kan. Itu juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kita sebagai umatnya sudah selayaknya mengikuti tuntunan beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam menciptakan budaya positif di sekolah tentu harus kita rancang dan diskusikan bersama-sama. Kemudian dalam kesehariannya itu harus kita mempunyai pemahaman mengenai budaya positif itu sendiri. Kemudian apa-apa saja yang dapat kita lakukan setelah kita mengetahui konsep-konsep dari budaya positif. Nah, di depan Bapak Ibu sekalian sudah ada tabel hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan murid-murid kita, erat kaitannya dengan kita. Kita sering berkomunikasi dengan murid-murid kita. Adakah di sini yang dapat memaparkan contoh-contoh kasus-kasus yang sering kita temui di sekolah kita? Baik Pak, biasanya kasus kita itu anaknya terlambat ke sekolah. Nah, itu biasanya karena kita mau ke sekolah di sini Pak jam 7.30, tapi ada siswa kita itu yang ke sekolah jam 7.35. Jadi itu terlambatnya 5 menit. Kita kebiasaan kita itu yang pertama kadang memberi hukuman supaya siswanya mungkin bisa ini Pak, bisa untuk kedepannya tidak lagi membuat melanggar waktu ke sekolahnya itu sampai 5 menit. Padahal hukuman kadang membuat si anak jadi merasa dendam sama kita. Nah, tapi kebiasaan yang sudah dibuat kita buat itu hukuman, kita suruh kutip sampah, kita suruh kutip istilah tempat ruang bagi kita mendiskusikan apa yang telah kita pelajari dan apa yang ada di sekolah kita. Nah, di dalam tabel tersebut sudah dibagi 3, ya. Ada tabel negatif, ada kotak netral, dan ada kotak positif. Ya. Jika kita lihat, ini kan ada 3 di atasnya: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu garis tegaknya kembali ke kalimat tabel negatif. Kalau konsekuensi itu garis lurusnya ke kalimat-kalimat yang ada di wilayah netral, dan restitusi itu garis lurusnya ke arah positif. Nah, di dalam kalimat-kalimat itu bisa kita baca seperti yang negatif, peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Itu kalimat-kalimat yang sering kita barangkali lontarkan saat kita menghadapi kasus-kasus dengan murid. Kemudian anak jadi membenci peraturan karena kita menyampaikan peraturan ini. Kemudian awas ya kalau dilanggar lagi ya, nanti awas ya. Kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Elina tadi, ada ancaman yang dirasakan oleh murid ya. Kemudian paksaan, mendorong, menyalahkan diri, konsep dirinya jadi buruk karena selalu salah, selalu gagal ya. Selalu telat yang ada dalam pemikiran dia. Waduh, aku telat selalu. Nah, kalau kondisi netral itu murid menghormati peraturan. Kenapa? Kemudian mendorong kepatuhan, ya. Stimulusnya konsep diri sudah mulai baik.
kalau di ranah netral. Kemudian kalau di ranah positif ya, kita seringkali memberikan pertanyaan kepada murid ya. Pertanyaan-pertanyaan ini memunculkan rasa tanggung jawab kepada si murid yang melakukan kesalahan-kesalahan. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada dua identitas. Identitas gagal dan identitas sukses. Yang mana kira-kira yang kita inginkan kepada murid kita? Tentu yang sukses. Kita tidak mau murid kita itu gagal. Nah, supaya murid kita sukses, di sini di bawahnya udah ada kata disiplin, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kalau identitas gagalnya segala hal yang berbentuk hukuman. Nah, untuk konsekuensi di sini ada dikatakan anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak waktu jeda seorang diri sudah diketahui, kemudian masuk akal dibuat guru dan murid. Nah, ternyata konsekuensi itu kadang-kadang peraturan yang kita buat bersama ini. Contohnya, ada yang bisa beri contoh nggak? Contoh dari konsekuensi. Misalnya seperti ini Pak, kalau kamu datang tepat waktu, maka konsekuensinya kamu bisa masuk ke sekolah tanpa ada kegiatan-kegiatan yang itu mungkin lebih ke berupa sanksi, gitu. Atau misalnya kalau kamu mengumpulkan tugas lebih awal, kamu nanti poin nilainya lebih tinggi dari teman yang mengumpulkan lebih telat, mungkin itu Pak. Baik sekali Ibu Afli. Ada lagi yang memberikan contoh dari konsekuensi? Nah, contoh hal lainnya seperti misalkan ada anak di kelas kita, dia menumpahkan air temannya. Nah, kemudian kita mengatakan, tolong bersihkan meja dan air yang tumpah tersebut. Kemudian si anak dengan langsung membersihkan air tersebut. Nah, kejadian itu merupakan dari konsekuensi karena dia telah menjatuhkan air ya, sehingga dia harus membersihkannya. Itu disebut sebagai konsekuensi. Nah, jika restitusi, murid anak belajar memecahkan masalah. Di sini ada yang dengan jurusan fisika atau suka belajar fisika? Ya, biasanya kata restitusi ini ada di fisika, ada juga di tindak pidana hukum ya. Sekarang ada di dunia pendidikan restitusi. Nah, ini definisi hukuman ya, seperti yang kita tahu, suatu tindakan yang dilakukan secara tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam kesepakatan tindakan tersebut. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kita menyakiti itu tidak hanya dengan fisik ya, juga bisa dengan kata-kata. Ada yang bisa memberikan contoh hukuman satu? Baik, saya akan beri satu contoh hukuman. Misalnya seperti ini. Pada jam pelajaran olahraga, anak bukan olahraga ya, lain. Misalnya anak-anak memakai sepatu berwarna putih. Nah, jadi kalau di sekolah kita kan peraturannya memakai sepatu warna hitam. Nah, jadi misalnya guru memberi hukuman seperti ini, kamu gak pakai sepatu warna hitam. Sekarang kamu copot sepatu kamu, sekarang kamu bertelanjang kaki sampai pulang. Nah, itu masuk ke hukuman menurut saya. Baik sekali Bu Elina, terima kasih atas contohnya. Ya, kita analisis contoh yang diberikan oleh Ibu Elina tadi ya.
Ketika kita mau nyuruh dia buka sepatu dari pagi sampai pulang, apa kira-kira yang terjadi pada sana? Memar, seluka, dibully, ya, malu. Kira-kira bisa belajar nggak dia dalam satu hari itu? Iya, pasti dia tidak bisa menerima pelajaran, sehingga hukuman tadi itu tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, ya? Tidak ada hubungannya dengan, hanya memberikan efek jerah. Ya? Nah, selanjutnya kita bagaimana kalau kita tidak memberi hukuman kepada si anak tersebut? Misalnya kita sekali, 2 kali tidak memakai sepatu, 4 kali, kita nggak kasih hukuman. Apakah itu efektif untuk anak-anak yang terlalu bandel gitu, Pak? Bagaimana? wah, luar biasa pertanyaan dari Bu Nabawiyah. Ada yang bisa membantu saya untuk menjawabnya? Oke, itu Pak. Kalau sekarang kan memberi hukuman itu sudah dianggap tindakan yang mungkin tidak manusiawi, ya. Dulu saya kelas 3 SD itu kalau tidak bisa hafal kali-kali dari 1 sampai 10 itu dicubit dulu sama guru saya sampai terjinjit-jinjit lah kita bahasanya, dicubit. Dan itu ketika dilaporkan ke orang tua oleh si siswa yang tadi kena cubit di sekolah, orang tua juga tidak marah kepada perlakuan guru, bahkan dia memarahi anaknya. Makanya kamu kalau nggak pengen dicubit lagi hafal tuh gitu. Tapi sekarang kan beda zamannya. Ya, zamannya sudah beda sekarang. Nah, tidak boleh lagi, makanya efeknya apa? Hari ini bahkan siswa SMA pun, bahkan yang sudah kelas 12 yang kita bilang, itu kali-kali belum tentu hafal. Sesimpel itu ya. Hal sesimpel itu tidak lagi mau singkat di otaknya. Kenapa? Karena sudah tidak ada memberikan hukuman atau sanksi yang itu bisa membuat dia jerah. Nah, makanya kalau di Ki Hajar Dewantaranya katanya dididik siswa sesuai dengan zamannya, ya, zamannya. Kalau tadi pertanyaan Bu Nabawiyah, misalnya kita biarkan saja, sepertinya tidak jadi sebuah pembelajaran kalau menurut Afri. Nah itu mungkin ada pandangan berbeda dari teman yang lain, saya tidak tahu ya. baik, terima kasih luar biasa Bu Afri atas penjelasan yang diberikan. Ya, benar sekali ya, telah terjadi perubahan paradigma dulu dengan sekarang. Kalau dulu guru itu sebagai objek, sebagai pusat pembelajaran. Kenapa? Segala informasi ada di tangan kita, tangan guru melalui buku cetak. Nah, kalau sekarang tentu tidak lagi demikian. Sekarang sudah ada internet, informasi bisa diperoleh kapan saja, di mana saja, dan proses pembelajaran itu bisa berlangsung di mana saja, bukan hanya di sekolah. Nah, dengan melihat kondisi zaman tersebut, mungkin telah terjadi perubahan paradigma. Nah, jika terkait mengenai hukuman, tentu tidak boleh ya kita tidak memberikan apa-apa. Dan kalau tidak boleh hukuman, artinya kita tidak bertindak ya. Kalau kita membiarkan, itu kan namanya pembiaran. Ya. Nah, seandainya hukuman itu berupa pembelajaran, contohnya seperti ini Pak. Kamu tidak menggunakan sepatu, berarti kamu harus menghafal, atau bukan menghafal, coba bacakan atau hafalkan doa atau surat-surat pendek yang kamu bisa. Itu bagaimana? Kalau itu kan hukumannya berupa pembelajaran. Itu bagaimana? Sekian. Baik. Menarik sekali. Ada tambahan lagi dari Bu Nabawiyah mengatasi persoalan sepatu putih tadi ya, itu dengan menyuruh siswa untuk menghafal Al-Quran ya, ataupun ayat ataupun surat pendek ya, yang dia sudah bisa. Kalau menurut saya secara pribadi itu kesepakatan ya, kembali ke kesepakatan. Apakah kita sudah membuat kesepakatan itu sebelumnya? Jika kita sudah membuat kesepakatan itu telah masuk ke ranah konsekuensi. Jika belum, secara tiba-tiba kan anak bisa jadi terkejut. Mungkin yang kita sentuh dia nggak bisa satu ayat pun. Yang sudah dia bisa. Ya? Oke, bisa-bisa saja kalau menurut saya.
Oke. Itu ya, Ibu Nabawi. Selanjutnya, nah secara definisi restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini kenapa tadi saya tanya ada yang suka fisika di sini? Karena di dalam fisika restitusi itu artinya juga mirip-mirip, yaitu mengembalikan benda ke keadaan semula setelah benda itu bergerak-gerak. Mungkin kaitannya dengan murid kita. Setelah murid kita melakukan kesalahan, bisa nggak kita sebagai guru mengembalikan keadaan siswa tersebut dalam keadaan yang baik? Karena ketika kita berbuat kesalahan, pasti yang ada di dalam pikiran kita bahwa kita ini jahat, kita ini buruk, kita ini dusta, kita ini macam-macam apa. Pikiran berubah setelah kita melakukan kesalahan. Nah, tugas restitusi ini adalah bagaimana kita bisa mengembalikan identitas murid tersebut ke identitas berhasil, identitas yang baik. Nah, sehingga murid bisa kembali ke kelompoknya. Murid bisa melanjutkan aktivitas pembelajarannya seperti biasa. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sepertinya sudah cukup sangat jelas ya ciri-ciri dari restitusi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang memberikan refleksi sedikit? Sudah jelas ya? Alhamdulillah. Kalau demikian, inilah sekiranya penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh rekan sejawat sekalian dan juga bermanfaat bagi saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Al-Fatariah Eskom. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Andi Kurniawan SPD. Menurut pengamatan saya, selama Pak Andi mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak budaya-budaya positif yang beliau ciptakan di SMK Negeri 1 Tanah Jambu Ai. Kami dari rekan sejawat sangat mengapresiasi dan termotivasi yang hal-hal yang beliau lakukan, yang beliau terapkan selama ini di sekolah kami, dan kami juga mengikuti hal-hal positif yang Pak Andi lakukan, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam hal memperlakukan murid yang bermasalah dalam belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niswatul Ustia. Saya siswa dari SMK Negeri 1 Tanah Jambu Ai. Saya berasal dari kelas 11 TKJB. Dengan adanya keyakinan kelas yang kami sepakati bersama dengan Pak Andi Kurniawan, kami merasa lebih nyaman, bersemangat dalam belajar dan lebih bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang kami buat. Dengan kelas kami menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Dan budaya-budaya positif yang beliau terapkan selama ini sangat baik, dan kami pun menjadi lebih disiplin dan dari sebelumnya. Adanya budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan lebih banyak budaya-budaya positif lainnya. Terima kasih.